Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Azumardi Azra, senior kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Huda, Mas Ali Rifan, Mas Khalid Serazi, Gus Makmun, moderator, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Teriring doa mudah-mudahan semuanya sehat walafiat di tengah pandemi yang begitu luar biasa dan usaha pemerintah hari ini untuk memasuki apa yang disebut sebagai new normal itu. Bapak Ibu sekalian, ini topik hari ini topik yang sebenarnya sudah berulang-ulang ya kita diskusikan, kita bahas di berbagai kesempatan, dan herannya makin ke sini itu justru topik ini jadi makin relevan terus. Justru karena kita lihat fenomena terjadinya pengentalan berbagai bentuk partikularisme, terutama yang berbasis pada agama. Saya tidak ingin panjang lebar karena di sini sudah ada para ahlinya, ada Prof. Azumardi, ada Yeni Bunda, ada Mas Khalid dan Mas Ali Rifan, yang nanti akan membedah lebih dalam terkait dengan dua tema itu, satu soal Islam wasatiyah, yang kedua soal Pancasila. Saya hanya ingin ngomong sedikit soal common sense saja. Pertama soal Islam wasatiyah. Kenapa sih kita ini harus misalnya berpegang dan berpatok pada Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam jalan tengah? Buat saya sih sebenarnya sederhana. Ini kalau buat saya ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang sebagai bentuk rasa syukur dan sekaligus menegaskan juga jati diri kita sebagai bangsa? Karena Indonesia ini merupakan negara bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang serba tengah-tengah. Itu berkah. Mungkin tidak banyak negara yang diberkahi oleh Allah dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Kalau kata agama kan khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Kalau kata lagu dangdut itu yang sedang-sedang saja kan gitu. Nah, Indonesia ini segala sesuatunya diberkahi dengan yang serba tengah-tengah oleh Tuhan. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Misalnya kalau musim, kita ini punya kemarau yang panas, tapi tidak terlalu panas. Lihatlah negara-negara lain yang mereka ini kalau punya musim panas, bahkan Australia di beberapa negara bagiannya aja kalau panas itu pas puncaknya itu ban mobil bisa melepuh. Kita punya kemarau yang panas tapi tidak terlalu panas. Kita punya musim penghujan yang dingin tapi tidak terlalu dingin. Bayangkan di negara-negara lain kalau pas musim dingin seperti apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kecuali di dalam rumah saja. Jadi mereka stay at home itu bukan semata kalau pas pandemi terjadi. Stay at home itu juga terjadi kalau musim dingin berada dalam kondisi yang paling buruk. Nah, kita ini punya panas tapi tidak terlalu panas, punya dingin tapi tidak terlalu dingin. Jadi kita ini pas di tengah-tengah. Itu contoh konkret yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita contohkan puasa. Di negara-negara lain mungkin ada yang puasanya, katakanlah di beberapa negara Eropa, yang puasanya hanya 8-9 jam. Puasa sehari 8-9 jam itu artinya terlalu pendek. Tapi di negara yang lain juga, itu kalau puasa bisa sampai 18 jam. Nah, misalnya kayak di Swiss misalnya, itu puasa, saya pernah puasa di sana 18 jam. Bahkan kalau kita perjalanan dari Indonesia ke Swiss dalam keadaan puasa, in total puasa kita ini 23 jam. Itu terlalu panjang. Indonesia puasanya more or less 12-13 jam. Yang artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi artinya, ini berkah. Kalau kita buka contoh yang lain, mungkin masih banyak sekali contoh-contoh di mana Tuhan itu benar-benar memberikan berkah kepada negara bangsa Indonesia dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Artinya Indonesia itu diberkahi dengan segala hal yang terbaik menurut kaca pandang agama. Nah, sehingga dengan demikian maka kalau kita kesimpulan saya dari cerita common sense semacam ini, berarti kalau ada orang Indonesia yang pikirannya terlalu ekstrim, entah itu ekstrimnya ke kanan atau ekstrimnya ke kiri, ya satu dia nggak bersyukur. Yang kedua dia tidak mengenal jati dirinya sendiri sebagai sebuah negara bangsa yang diberkahi oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Nah, ini perkara sebenarnya menurut saya simpel, tapi kadang-kala kita ini membuat banyak hal menjadi lebih
lebih rumit yang akhirnya beragama pun juga kesannya menjadi begitu rumit. Orang saya ini pernah diskusi sama Profesor Yai Said Akhil Siraj gitu. Beliau pernah bilang ke saya, kita ini sudah pakai fikih Syafi'i, itu aja sebenarnya kita ini masih hitungannya terlalu ketat, kira-kira gitu. Padahal sebenarnya ada yang lebih mudah, kira-kira gitu. Nah, cuman kalau dikasih yang mudah nanti orang kecenderungannya memudahkan. Nah, jadi akhirnya ya dikasih yang agak sulit tapi ya tidak terlalu sulit, kira-kira gitu. Ujung-ujungnya juga semuanya di tengah-tengah. Nah, jadi itu yang pertama terkait dengan soal pilihan. Jadi Islam wasatiyah itu menurut saya bukan hanya sekedar misalnya ini pilihan politik atau apa, tapi ya ini bentuk konkret dari rasa syukur kita kepada Tuhan gitu, karena kita emang sudah diberkahi dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya di konteksnya negara lain, nah itu mungkin perdebatannya bisa lebih dalam. Tapi dalam konteks Indonesia saya kira itu cukup bisa menjadi alasan agar kita ini bisa selalu bersyukur dengan memperbetul atau mengamalkan Islam wasatiyah itu. Jadi kira-kira nikmat mana lagi yang hendak kau dustakan, kan gitu. Udah dikasih yang tengah-tengah kok masih mau yang aneh-aneh. Nah, yang kedua soal Pancasila. Buat saya Pancasila itu ya Islam. Buat saya itu Pancasila itu ya Islam. Kenapa? Ya kita tahu bahwa sejarah Islam di Indonesia ini kan juga di tanah Nusantara itu kan cukup panjang. Kalau kita sederhanakan mungkin bisa dibilang begini. Jadi tanah Nusantara ini dahulunya ditanamin mungkin oleh para pendahulu Islam Indonesia ini dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau kalau mau umum ya ditanami dengan paham-paham keislaman, tanahnya itu. Nah, ketika misalnya zaman pergerakan masa Bung Karno tiba, Bung Karno menggali tanah Nusantara yang sudah ditanami dengan paham keislaman itu, yang hasil galiannya itu dikristalisasi menjadi yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, dari situ aja sebenarnya akar kesejarahnya menjadi tampak betul bahwa apa yang ada, nilai-nilai yang ada di Pancasila, kelima sila yang ada itu yaitu benar-benar mencerminkan pandangan Islam. Sehingga buat saya sih kita tidak perlu lagi memperdebatkan misalnya apakah Pancasila itu Islam atau tidak. Belum lagi kalau kita melihat bahwa yang terlibat juga di dalam berbagai bentuk diskusi mengenai Pancasila dan negara kita pada masa awal itu juga para tokoh-tokoh dan pemimpin Islam. Nah, sehingga ya mungkin nanti Kiai Nurul Huda atau Mas Khalid juga bisa negesin bahwa Pancasila itu secara fikih ya memang sudah Islam gitu. Jadi kalau kita ngomong Pancasila itu ya sama dengan kita bicara Islam juga. Nah, jadi mungkin itu dua poin yang mungkin saya ingin sampaikan saja mungkin sebagai pengantar diskusi, dan nanti kita akan dengar lebih lanjut dari Prof. Azumardi, dari Mas Khalid, dari Yai Nurul Huda, dan juga dari Mas Ali Rifan. Tapi sekali lagi ini topik yang penting yang buat saya sesungguhnya mestinya topik ini sudah kita lepas, lalu kemudian kita berganti topik baru misalnya untuk merespon perkembangan dunia yang begitu cepat. Saya ini khawatir dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu masif, lalu kemudian disusul dengan COVID ini yang membuat segala hal itu menjadi tidak relevan. Kalau teman-teman masih ingat dulu Charles Darwin itu kan pernah bilang bahwa jangan dilihat Darwinnya, tapi bahwa ini kutipannya menarik. Yang akan bisa bertahan hidup itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar. Yang akan bertahan hidup adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Nah, sekarang ini tingkat responsivitas kita ini sejauh mana gitu. Termasuk kalau kita bicara misalnya soal bangsa, kita bicara mengenai soal pesantren, kita bicara mengenai soal perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, mestinya kan kita masuknya ke tema-tema itu, tapi ya ini ironinya di kita, justru pada saat tantangan dunianya sebegitu besar, maka kita kembali kepada perkara-perkara lama yang acap kali melelahkan, membuat kita bertikai, bahkan itu bisa menjadi pendorong perpecahan. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi semacam ini, anak-anak muda, generasi muda khususnya bisa lebih paham dan tepat mendudukkan bagaimana Islam di Indonesia, bagaimana Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.